Safi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukra lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila yaumir ridwani. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil liqa'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillahirabbil alamin kita telah diberikan bertemu kembali dengan bulan yang suci, yakni bulan puasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya di sini untuk memberikan sedikit nasihat atau sedikit kultum yang bertema keutamaan makan sahur. Sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat ingin berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya dalam puasa wajib seperti Ramadan, di dalam puasa sunnah pun sangat ditekankan untuk dikerjakan. Anjuran ini bersifat sunnah muakkadah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mengenai waktu yang cocok untuk menyantap makanan sebelum fajar tiba. Namun terlepas dari itu, terdapat beberapa dalil yang menyebutkan keutamaan menjalankan ibadah sahur. Seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Quran surat Al-Imran ayat 17. Dan juga terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim sebagaimana perkataannya, tasahhuru fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah. Dan dari sinilah keutamaan sahur sangat penting. Langsung saja masuk ke dalam materi, yakni keutamaan makan sahur. Yang pertama, sahur merupakan pembeda dengan ahli kitab, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ketiga, sahur membuka pintu sedekah bagi yang membutuhkan makanan. Juga bisa menjadi sarana untuk makan berjamaah, termasuk dalam kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, yang keempat, sahur menjadi sebab doa dan zikirnya kita dikabulkan, termasuk juga digunakan untuk memperbanyak sholat, yakni sholat malam saat waktu sahur. Yang kelima, sahur memberikan kekuatan saat menjalankan ibadah puasa. Yang keenam, sahur menghindarkan perilaku buruk akibat rasa lapar. Yang ketujuh dan yang terakhir ini, sahur termasuk dalam meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapankah waktu utama melaksanakan sahur? Agama tidak menerangkan dengan rinci kapan seharusnya seorang bersahur. Hanya saja dari riwayat-riwayat yang dapat difahami bahwa sebaiknya sahur dilaksanakan pada akhir malam, yakni menjelang terbit fajar atau subuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah
hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kesimpulannya adalah, waktu makan sahur Nabi SAW ialah dekat dengan waktu sholat subuh. Berarti beliau selalu mengakhirkannya. Adapun orang-orang yang ketika azan subuh berkumandang masih memegang gelas minuman atau belum selesai, maka hendaklah dia tunaikan apa? Tunaikan hajatnya sampai selesai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Iza sami'a ahadukum nida'u wal ina'u fi yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila seorang dari kalian mendengar suara azan sedangkan gelas masih berada di tangannya, maka janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Jarir, Hakim, Baihaqi, dan Ahmad. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.